Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara. Mata kuliah PPKN dengan ibu dosen pengampu yaitu Ibu Fitra Mulyanti SPD MM. Di sini saya Ermawati dengan NIM 29021500034. Prodi Akuntansi, kelas reguler plus atau weekend. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus C. Teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui pengertian dari wawasan Nusantara? Jika belum, saya akan menjelaskannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Wawasan berarti cara pandang dan cara melihat atau cara tinjau. Kemudian, Nusantara terdiri dari kata nusa yang artinya pulau, yakni pulau-pulau, dan antara yang berarti lain atau seberang. Kemudian, wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Kemudian, wawasan Nusantara digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, dan tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian di sini ada pengertian wawasan Nusantara. Ada dua. Di sini ada wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa. Wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan, kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudera. Kemudian yang kedua ada wawasan Nusantara secara umum adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudera Hindia dan Pasifik. Kemudian di sini masih pengertian wawasan Nusantara. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Pada intinya, wawasan Nusantara itu mengutamakan tentang persatuan dan kesatuan tentang wilayah atau lingkungan untuk mencapainya tujuan nasional. Kemudian di sini ada kesimpulannya. Wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Pada intinya, untuk mencapai tujuan nasional wawasan Nusantara tersebut. Kemudian, di sini ada tujuan utama wawasan Nusantara. Yang pertama ada keluar. Yang pertama itu wawasan Nusantara keluar ya. Menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Kemudian yang kedua ada wawasan Nusantara ke dalam. Yang pertama ada menjamin persatuan, kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Kemudian meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Kemudian kita pindah ke fungsi wawasan Nusantara. Di sini fungsi wawasan Nusantara ada 4. Pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Kedua, ada wawasan kewilayahan Indonesia. Kemudian yang ketiga ada wawasan pembangunan. Kemudian yang keempat ada wawasan ketahanan nasional. Apakah teman-teman ingin mengetahui penjelasannya? Di sini ya. 1. Wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah NKRI. Kemudian di sini ada contohnya, para NKRI sedang mencakup tanah air Indonesia.
Kemudian wawasan Nusantara yang kedua fungsinya wawasan kewilayahan Indonesia. Menjelaskan termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Di sini tuh ada wawasan Nusantara, ada batas wilayahnya. Contohnya tersebut ini adalah potensi tentang wilayah Indonesia ya. Kemudian di sini ada ketiga fungsinya yaitu wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Contohnya di sini ada pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, di sini walaupun kita contohnya membangun gedung-gedung lalu ada kendaraan berpolusi, di sini pun gedung-gedung tinggi menghasilkan polusi, tapi tidak menghilangkan wawasan lingkungannya tentang ada pohon-pohon tersebut jangan ditebang, malah harus lebih dilestarikan lagi lingkungan hijaunya. Kemudian di sini ada fungsi wawasan Nusantara yang keempat, ada wawasan ketahanan nasional. Menjelaskan konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Di sini ada contohnya, ada ketahanan nasional, di sini ada bendera merah putih, Garuda, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke asas wawasan Nusantara. Pertama ada asas solidaritas, kemudian ada asas kejujuran, kemudian ada asas kesamaan tujuan, kemudian ada asas keadilan, lalu ada asas kerjasama. Di sini juga ada implementasi wawasan Nusantara. Pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Kemudian ada implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia, terdapat juga dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Kemudian di sini ada implementasi di bidang ekonomi. Nah, di sini ada contohnya pembangunan tentang di bidang ekonomi ya, teman-teman. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Nah, contoh ini adalah untuk perekonomian negara Indonesia. Kemudian di sini ada implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama hingga budaya. Nah, di sini juga ada contohnya tentang suku, ras, agama hingga budaya. Di sini masih melestarikan adat dan istiadat budaya tersebut di daerah tersebut. Ini sebagai contohnya ya, teman-teman. Nah, sekian pembahasan materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan semoga ilmu ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.